anaknya. Di momen Silakan. ini kita disclaimer dulu ya Mas Elvan, sorry ya. Pakai baju kaos. Lu tau gak? Lo ya, Ya, dia kenapa? dasar ya. Dia tuh udah lama banget gak di Detik Pagi. Dia lupa ya. Karena di Detik Pagi udah pernah dibahas dulu. Karena kan selalu gua tuh kalau di Detik Sore kan disiapin wardrobe-nya, jadi ya udah bisa. Kalau sekarang kan nggak ada, jadi Anda kan lupa gua ya? lupa. Jadi Anda berpikir bahwa nanti akan disediakan gitu kan ya. Bangun tidur. Baju gue kesini. Lagi ini dicari. Biar dia tuh lihat. Gue mah baik anaknya ya kan tuh. Biar lu berkerah tuh lihat. Tuh. Nah, santai. Biar lu cocok sama Indi tuh lihat. Tuh, biar matching. Gua kayak baju pegawai safari, Taman safari. Safari ya. Cie, kemarin habis ngobrol sama Cie viral. Cie FYP. Nih, buat orang-orang yang berkomentar, sebegini reoknya lah program ini. Jadi katanya gak boleh cengengesan hostnya ya. Padahal Nggak ya kita kan boleh. ngobrol aja, bukan Itu berita yang part of gimana. untuk membuat narasumber bisa nyaman kan berbicara sama kita gitu. Kan Ibril aja dulu Kata konsepnya ya. narasumbernya gini, kata netizen, nyaman sih nyaman. Udah tau lagi kasus kayak gini, mendingan lu agak serius dikit, mohon maaf. Serius kok ujungnya, awalnya aja. Iya benar. Karena lu terdistraksi dengan apa jerapah gitu. Iya, cuma nanya itu Taman Safari mana gitu doang. Oh. Tapi ya udah oke lah, kita kan di sini. Iya ngomong benar. Kita bahas yang ngomongin lain. soal tarif tram ya Bapak Edo. Lu yang bahas. Lu yang opening nyambut itu. Tarif Trump bukannya udah banyak banget dibahas ya? Iya, enggak. tapi kan turunannya, Beb. Kemarin tuh lagi rame tuh. Bahkan di sosial media kita kalau misalnya kita ngecek gitu ya, banyak banget orang-orang yang bersuara juga. Tiba-tiba yang namanya Mangdu alias Mangga 2 naik Iya. daun. Keren banget. Kenapa Mangga 2? Dibahas tuh Kasus, dalam si ininya. iya. Kok kasus sih? Lu jangan dikit-dikit kasus dong. Sore aja kalau ngomongin kasus. Ya kan itu masuk dalam satu case juga yang berhubungan dengan sebuah kasus. Iya, pokoknya dalam berkasnya Trump kemarin itu tiba-tiba ada nama Mangga 2 di situ. Mm-mm. Nah, kita mau bahas itu sebenarnya kenapa ramai banget sih Mangga 2? Sorry banget, kita kan gak ngebahas itu. Itu bukan bahas Mangga 2. Tapi soal Mangga 2 itu banyak yang harus mesti ditelusuri lagi sih. Maksudnya belum ada banyak hal yang bisa di-spill juga. Tapi kalau mau lebih lengkapnya, rencananya rencananya podcast Tolak Miskin Kapan akan nantinya? ngeelaborasi itu minggu ini, hari Jumat. Iya. Episode Di sore terbaru. juga nanti kadang ada juga yang mau bahas juga kan? Untuk kris tarif dan GPN. Iya. Oh ini kontennya tuh redundant gitu ya. Jadi Emang bahasannya gitu? bahas ini. Kita pakai main Kita basket buat jualan aja. Bener, kita kayak Oh, rebound. Ya, tapi beneran gue sebelum ke masalah Kris dan GPN ini gitu ya. Ini kan gosok pijet. Mangga 2 tuh terkenal loh dulu. Sampai Beyonce konser kan di sana. Iya ya tahu gue ternyata tribute tuh kan. Enggak, beneran. Iya, enggak, tapi gue meyakini itu tidak. Karena gue ngeliat Enggak. posternya tuh enggak ada yang menyebutkan dia datang beneran. Itu ada beneran, Indi. Beneran? Ada footage-nya dia konser di Mangga 2000 berapa 2. sih? 18? Kan ada satu atrium yang gede banget. Bukan atrium, apa sih? Kayak ballroom gitu. Tapi pada saat itu juga Beyonce belum Seterkenal itu. begitunya kayak sekarang banget. Beda lah. Kalau sekarang nggak mungkin dia mau ke situ, bro. Kalau sekarang kan terkenal karena diejek sama haters, bukan karena karyanya. Kalau dulu kan sama karyanya. Kalau sekarang kan gara-gara pakai topi cowboy udah mulai ke lagunya juga berubah genrenya. Kita boleh balik lagi nggak nih ke sini? Boleh. Nah, karena kemarin tuh yang lagi rame sebenarnya selain masalah Kris dan GPN ini adalah si masalah Mangga 2 itu. Mangga 2. Dan kemudian jadi pembahasan juga kan. Nah, itu tuh gara-gara masalah si quote unquote KW-KWan lah gitu ya di Mangga 2. Betul, banyak produk bajakan ya. Iya, nah gue tuh sebenarnya pengen nanya sama lu, Dok. Kalau misalnya ada sebuah brand nih, let's say misalnya Air Jordan tiba-tiba dibikin tapi dengan nama Air Mata gitu, yang mirip-mirip, sejenis tapi mirip-mirip misalnya. Nah itu tuh termasuk nggak sih sebenarnya kalau misalnya menurut acuannya Trump? Enggak. Kan beda. Harusnya enggak kan? Beda merek, sama kayak produk-produk China yang dimodifikasi ulang itu juga nggak termasuk tuh. Produk Cina apa produk Produk China, Eropa? produk China yang kemarin viral videonya mereka ngeklaim kalau produk branded yang Luxury bag itu dijual di Amerika, Eropa segala macam itu dia yang bikin. dia yang bikin. Padahal kan sebenarnya enggak juga. Iya, dia Tapi cuma bikin mirip banget tapi kan dan gak ada logo si brandnya anyway. benar. Itu nggak apa-apa. Itu nggak termasuk dalam yang diatur dalam WTO. Anyway, Amerika juga nggak tergabung lagi dalam WTO, jadi dia nggak bisa protes juga sebenarnya. Ya, tapi dia berhak dong buat naikin si tarif itu kan sebenarnya berkas itu dikeluarin gara-gara dia ngomongin masalah tarifnya kan. Iya. Sekarang apa sih yang diprotes sama Amerika? Semua diprotes. Ya pantesan lu sering diprotes juga, sama pernyataan lu juga kan. Tapi emang iya, kan apa yang dilakukan Amerika sekarang karena dia merasa ditinggalkan kan sama seluruh dunia, karena ngerasa kayak everybody against me. Iya dan awalnya tuh Which kayak always rasa been, gue right? dicurangin dulu gitu kan. Kalau kayak gini tuh mukanya kayak Edo aja dong. Tolong jangan ada guanya. Iya, sampai ke Kris dan juga GPN juga pada akhirnya itu juga jadi salah satu yang
mereka anggap sebagai hambatan non tarif buat perdagangan sama Indonesia gitu. Tapi kenapa jadi akhirnya ngacak-ngacak domestik warga lain nih gitu? Domestik warga lain Iya, seperti maksudnya kayak ini kan itu kan sebetulnya adalah alat pembayaran yang kita bikin untuk kita supaya nggak kena ini dari luar. Tapi maksudnya kenapa kebijakan-kebijakan nasional? Berarti kan itu kan baru Indonesia ya. Berarti bisa jadi negara lain juga digituin juga gitu ibaratnya. Mungkin kalau pada akhirnya maksud ini adalah si Kris ini kan sebenarnya untuk transaksi lokal kan. Nah, tapi kan transaksi lokal ini juga pada akhirnya mempengaruhi beberapa perusahaan mereka. Katakanlah Visa, Mastercard itu juga ini kan terpengaruh pada akhirnya mau nggak mau, walaupun secara internasional Visa dan Mastercard tetap megang gitu karena tidak bisa menggunakan jaringan lokal yang digunakan sama sistem pembayaran GPN gitu. Jadi mau nggak mau mungkin itu jadi salah satu yang jadi concern mereka kan. Mungkin ngerasa kayak it's gonna be the next big thing gitu. Iya, tapi sebetulnya kan maksudnya lo bisa ngikutin cara main di negara kita gitu. Itu kan yang udah kita bikin harusnya, untuk secure negara kita sendiri kan. But this is America, kata Childish Gambino. Tapi itu kan yang kemudian jadi masalah. Karena mereka ngerasa bahwa yang biasanya kita dapat pendapatan dari Visa dan juga Mastercard ini tiba-tiba sekarang jadi berkurangnya lumayan drastis loh. Karena kita semua sudah tidak ketergantungan lagi dengan kartu. Kita udah pada pakai kris. Dan ternyata ini kan gak cuma di Indonesia aja ya. Bahkan kita udah kerjasama juga sampai ke Malaysia, Thailand udah pakai kris juga. Betul. Gitu kan. Jepang bentar lagi katanya. Betul. Itu yang ditakutin sama Amerika gak sih? Itu juga salah satunya. Cuma harusnya Amerika tidak, gue gak bisa bilang harusnya sih. Mungkin Amerika merasa yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini tuh tidak cukup menguntungkan bagi mereka. Tapi kan buat kita menguntungkan kan. Karena apalagi buat UMKM sekarang kan banyak banget yang akhirnya naik inklusi keuangannya karena dibantu sama kris ini. Bayangin dulu kita harus beli mesin EDC mahal-mahal baru bisa menggunakan transaksi digital gitu. Dan sementara sekarang hanya dengan modal stiker doang kita udah bisa pakai kris dan digital, terdigitalisasi gitu. Jadi ya ini juga salah satu yang diterapkan sama negara-negara lain sebenarnya, di Korea begitu, di Malaysia kayak gitu. Bahkan kayak Singapura juga deh. Terus pada akhirnya Amerika rungsing soal ini ya. Balik lagi tadi, apa sih yang gak dirungsingin sama Amerika saat ini? Semua dicari apa yang menghambat mereka akhirnya tidak cukup maju gitu dibanding sama progres negara-negara lain yang melakukan gitu. Nah ini kan jadi bergennya si Amerika ya terhadap perwakilan dari kita nih 3 orang yang kesana menteri ya kan. Ada banyak 7 kita. Oh 7, jadi bukan cuma Pak Erlangga, Ibu Sri dan Pak Zulhas ya? Untuk menteri ya 3. Oke. Nah kira-kira akan diakan nggak sama Indonesia dengan tawaran Amerika pengennya kayak gitu? Untuk saat ini belum ada jawaban apakah iya apa tidak terhadap hambatan non tarif seperti kris dan juga GPN. Tapi kemarin Bank Indonesia dari Deputi Gubernur seniornya Bu Destri kan udah bilang bahwa ini lagi proses bagaimana negosiasinya sedang dibicarakan gitu. Belum ada hasil seperti apa nanti akhirnya ini akan direspon sama Bank Indonesia dan juga pemerintah. Tapi yang pasti sejauh ini kris dan kris sendiri sudah banyak membantu inklusi keuangan di Indonesia gitu. Jadi ya kita nggak tahu nanti akan seperti apa jalan tengahnya. Yang pasti saat ini masih negosiasi. Tapi kan angkanya sendiri sebenarnya dinaikin kan dari 32% ke 47%. Tarif impor. Tarifnya. Kata Pak Erlangga 47% itu untuk beberapa produk ekspor kita kayak tekstil dan garmen. 47% tuh karena ada beberapa produk tuh katanya itu hitung-hitungannya dari 10 yang saat ini akhirnya balik ke 10 ditambah 37% biaya-biaya lainnya yang dibagi sama si pengirim dan juga si pembeli gitu di jasa ekspor impor ini. Oke. Itu 47% itu tuh. Itu kenapa harusnya dibahas tuh ke Hangdu karena garmen di situ masuk. Tapi Mangga 2 tuh nggak produksi buat ekspor ke US juga ya? Saya belum tahu sih. Itu juga jadi pertanyaan tuh soalnya sampai masuk ke berkas berarti kan ada suatu hal yang menjadi perhatian khusus. Benar. Tapi yang sebenarnya jadi concern kan sekarang gimana caranya neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika ini bisa imbang gitu, balance kan. Sekarang kan minus 18 kan Amerikanya. Cuma kayaknya ini asumsi gua karena dari beberapa berita terakhir dan juga hasil negosiasi beberapa hari ini karena masih berlangsung sampai sekarang di Amerika, mereka tuh punya banyak permintaan tambahan lain gitu, nggak cuma sesederhana
menyeimbangkan neraca perdagangan antara kita dan Amerika gitu. Jadi kayak termasuk hambatan non tarif ini juga dibahas juga. Jadi kayaknya negosiasinya akan cukup alot. Tapi kemarin gue baca juga ada pernyataan dari Pak Sesmenko Susi Wiono di Kemenko Perekonomian, katanya negosiasinya kondusif dan Indonesia cukup beruntung karena bisa diajak diskusi sama Gedung Putih gitu. Karena banyak antrean daftar negara lain juga melakukan negosiasi dan belum dapat jadwal gitu. Tapi pengakuannya dari Kemenko Perekonomian, pemerintah Indonesia cukup dapat jadwal yang cukup cepat gitu bertemu. Tapi kemarin kita salah satu yang diundang pertama juga tiba-tiba jadi naik ke 47%. Oh, kalau itu bukan tiba-tiba. Memang awalnya memang selalu gitu seperti itu. Jadi enggak kita dapat tarif 32 yang dinaikin tuh sebenarnya ada produk-produk kita yang juga ternyata tinggi biayanya dan itu juga jadi salah satu yang concern pemerintah saat ini buat dinegosiasikan lah untuk bisa lebih murah. Gitu. So according to you nih ya, dengan kita yang punya offer, kita bakal ningkatin importnya nih ya, si nilai 18-19 miliar US dollar. Dan tadi fieldnya ada di energi, pertanian, alat berat, barang modal. Apakah akan sejalan dengan kayak mereka tiba-tiba Amerika minta inilah, minta itulah. Dan dari segini aja apakah bukannya udah mau mematikan, let's say kita pertanian apalagi gitu kan ya. Akan matiin juga gak sih buat jalan negeri sendiri? Swasembada pangan gitu. Bisa, selalu ada jalan menuju Roma. Tapi kalau soal 18 miliar US dollar itu kata pemerintah sih itu it's not a big number actually. Karena juga kita bisa menaikkan nilai impor kita dari Amerika dengan produk-produk yang memang kita nggak punya gitu dari dalam negeri, alias itu nggak akan ganggu industri dalam negeri kita. Contohnya? Kayak gandum, kita kan emang nggak bisa nanam gandum di sini karena nggak ada juga kan di sini kan. Kan udah kebakaran kalau di iklannya. Emang iya. Keluar tuh. Kalau mau masuk ke sini bisa ya, udah sekali disebutin. Sorry. Nggak apa-apa. Di pagi aja, nggak usah di sore lagi terus. KRANS. Gue suka udah selesai ya. Sebut lagi brandnya. Anyway. Beda blockingan, beda jam. Tadi gue sampai mana? Oh, gandum. Terus kedelai. Ya, soy kan ya. Iya kan juga kita nggak bisa kan, nggak cukup produksinya di sini. Nah itu dua itu aja katanya itu udah bisa menyeimbangkan neraca perdagangan itu. Jadi nggak perlu harus merembet ke yang lain-lain. Hopefully ya itu benar ya. Gitu sih. Perlu nggak sih kita melakukan hal yang Cina lakukan? Misalnya kayak jual mahal gitu kan. Cina itu sampai dengan detik ini dia bahkan tidak mau melakukan balas-balasan terus. Iya, dia mau dinaikin kayak apapun. Tapi yang terjadi adalah sekarang justru Amerika yang mulai meluluh sama Cina, yang justru mau ada komunikasi gitu ibaratnya, mau ada obrolan sebegitunya. Intinya kan berarti sebenarnya Amerika kemudian menyadari bahwa apa yang dilakukan kan tindakannya salah gitu kan. Ya ngomongin masalah chip lah gitu ya, yang kemarin Nvidia dan teman-teman ya. Ketika misalnya ya di blok gitu, Cina nggak bisa lagi untuk dapetin akses itu, ya Cina lagi negara KW, bisa aja bikin lagi yang kurang lebih mirip-mirip kayak gitu, bahkan mungkin bakal lebih canggih lagi dari itu gitu. Nah perlu nggak sih Indonesia justru berpikirnya kita switching pola pikirnya, nggak usah deh, kita nggak usah sampai sebegitunya sama Amerika, biar kita nyari lagi yang bisa kita lakukan, let's say masalah kedelai gitu, kita bisa nyari dari daerah lainnya selain dari Amerika sendiri. Kalau perlu, gue nggak tahu itu perlu apa enggak. Kalau bisa apa enggak, kayaknya nggak bisa deh. Karena posisi tawar Indonesia tidak cukup sebesar China. Dan kita juga kan negara yang berdagang, berpolitik, dan lain-lain tuh sama negara lain tuh nggak yang memilih, lebih condong memilih yang ini gitu. Jadi ngelihat mana yang paling seimbang aja gitu, nggak yang paling bijaksana seperti apa. Nggak ada kecenderungan untuk lebih memilih ini supaya yang ini jadi begini gitu. Nggak pernah kita kayak gitu. Jadi kalau melakukan apa yang dilakukan sama China lewat pendekatan seperti itu kayaknya agak sulit. Karena juga posisi Indonesia tidak cukup strategis untuk bisa bertarung sekuat China gitu ya, dengan segala macam sumber daya yang mereka miliki gitu. China, Huawei diblokir aja sama Amerika juga masih bisa tetap merajai pangsa pasar global. Pantesan lo pakainya itu ya? Enggak kok, gue pakai iPhone. Made in China tapi. ADC. Tapi mereka tuh akhirnya pasang tarifnya tuh berapa sih? Karena gue lumayan seru ya ngelihat pertarungan dua Gemini China ini. Amerika ini. Lu kan Gemini juga nih, mungkin bisa represent juga ya. Kayak Amerika kan nyerang udah sampai di atas 100%. Udah gitu, menurut gue ya, Cina tuh lucu banget nih ngetrolnya. Karena secara filosofis kan kayak
mereka ngebahas itu dengan filosofis gitu loh. Kayak mereka tiba-tiba ngeluarin angka 84%. Yang mana 8 itu kan prosperity, 4 itu kan debt ya. Jadi kayak negosiasi 84%. Iya. Trump dengan formulanya yang juga ngaco, dia ikutan ngaco jadi kayak juga ya. Ngetrol nih antara dua ini. Jawaban jujur gue adalah, jujur gue udah gak tahu sampai mana mereka balas-balasannya, karena tiap hari tuh kayak balas-balasan mulu. Iya, bahkan sampai yang kayak Amerikanya akhirnya melunak, abis itu dia ngelunjak ini lagi kan, naikin lagi tarif yang lain gitu. Jadi cukup intens nih pertarungan mereka memang. Gue sih memang secara angka tuh mereka gak naik-naikin lagi. Tapi secara kebijakan-kebijakan lainnya, kayak Cina tiba-tiba ngeberhentiin film-film gak boleh ada yang masuk ke Cina gitu. Jadi bukan masalah angka lagi sekarang, justru nyeremetnya ke yang lain-lain tuh. Dan since Trump juga yang juga merupakan seorang Gemini itu juga punya banyak sekali keajaiban dalam manuver-manuvernya. Jadi we never know di depan tuh nanti dia akan seperti apa lagi gitu. Makanya justru dengan dia menunda, kemudian mengubah beberapa kebijakan, atau kayak yang dibilang sama Aryo nggak jadi pakai angka lagi, membuat pasar makin bingung nih sebenarnya pergerakannya bakal seperti apa. Makanya makin nggak pasti nih sekarang market sebenarnya. Iya. Mau nanya lagi dong, sebenarnya ketergantungan Indonesia secara ekonomi gitu ya terhadap Amerika tuh sebesar apa sih? Karena kemarin sempat ada yang gue sempat ngikutin juga, ternyata kan Indonesia tuh hubungannya sama negara lo tuh secara perekonomian ya sekitar 24% dalam hal impor barang. 24% itu apa? Secara ini ya impor barang ya. Impor barang secara keseluruhan dari semua negara. Oh, dari semua negara. Itu katanya sekitar 24% doang. Nah, sedangkan untuk Amerika cuma 3%. Nah, sebenarnya emang sebesar apa sih ketergantungan Indonesia sendiri terhadap Amerika? Apakah kita memang sebegitunya dengan adanya tarif yang naik ini kita bakal ketar-ketir segitunya, atau ketar-ketir itu sebenarnya cuma masalah ya otomatis dolar bisa naik karena perusahaan-perusahaan kemudian akan nyabut pabrik-pabriknya lah apa segala di Indonesia, sehingga akan banyak pengangguran dan teman-temannya, atau seperti apa? Kalau dari penjelasan pemerintah sebenarnya kalau dilihat dari sisi ekonomi, misalnya dari hubungan dagang gitu ya, ekspor impor kita, pangsa ekspor kita ke Amerika tuh cakupannya 10% dari total ekspor Indonesia, which is sebenarnya katanya ya cukup moderat dan kecil lah sebenarnya, bisa dicari ke negara lain. Tapi kan hubungan dagang juga nggak sesederhana karena lo nggak bisa, gue cari yang lain deh gitu kan. Kita juga harus menjaga mereka gimana nanti untuk hubungan-hubungan yang lain, apakah itu berembes jadi ke politik dan lain-lain gitu. Dan kalau dibilang ketergantungan, nggak ada Indonesia tuh nggak ada satu negara yang cukup ketergantungan sebenarnya. Dia didominasi sama ini gitu. Kalau sama Amerika, kenapa pada akhirnya kita ikut rusuh gitu ya, quote and quote karena isu ini? Karena mau nggak mau apa yang dilakukan Amerika dan China pasti akan merembet ke negara-negara lain gitu, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang yang juga masih banyak ketergantungan sama apa yang terjadi di dunia ini gitu. Politik dunia lah ya. Iya, pada akhirnya juga panjang lah kalau misalnya dirunutin gimana akhirnya itu kepengaruh ya. Tapi ya bisa dilihat dari apa yang terjadi di market saat ini. ISG misalnya koreksi cukup dalam, kemudian dolar juga menguat cukup perkasa terhadap rupiah, yang pada akhirnya ketika kedua hal ini terjadi, misalnya rupiah gitu ya, itu juga akan berimbas kepada bagaimana nanti utang negara kita mungkin bisa ke sana, atau mungkin utang BUMN yang lain yang juga dalam kurs dolar, kemudian juga hubungan transaksi ekonomi yang lain gitu. Jadi ya kita yang posisi tawarnya tidak cukup besar terhadap apa yang terjadi di dunia ini tuh pasti akan sangat goyang kalau misalnya ada negara raksasa yang sedang bertarung gitu ya. Analoginya sesederhana itu aja kali ya. Bagaimana raksasa bertarung, dunia tergoncang, yang kecil-kecil pasti akan ikut goyang gitu. Gak apa-apa. Itu justru kita butuh yang simpel-simpel kayak gini supaya yang berat-beratnya disore kan. Bakal dibahas kan soalnya kan. Bener, karena kan gak cuma hore-hore kan. Iya, jadi udah. Sebelum jualan produk lo, gue jualin. Makasih ya. Jadi sampai di sini aja sebelum jualannya lebih dalam ya, karena sebetulnya sudah jam 11 lebih juga ya. Sebelum dagangnya lebih lanjut ya, lagi. Detik yang gak boleh disebutin namanya ini. Parah banget kan. Gila, gue nyebutin detik sore banyak banget. Cepet sebut. Detik pagi. Cepet pagi. Gak cuma ore-ore. Berani. Tetap harus ada unsur sorenya di situ ya. Iya. Tapi terima kasih banyak Dok udah mau main kesini, karena ya pasti kan otomatis waktu kerja lu akan bertambah ya, karena lu harus sampai sore sampai. Iya lagi. Tapi gak apa-apa. Emang kalau Detikom apa sih enggak? Kalau enggak lo datangnya jam berapa sih? Kalau enggak datang lagi jam berapa? Jam 9 gue datang. Udah datang.
semacam kami akan percaya. Minum dulu aja dong, gak apa-apa, minum dulu aja. Silakan biar dulu lu lebih tenang, jusnya. lebih santai. Nah, mungkin buat teman-teman ya Mas Idam, Mas Alvan, mungkin bisa dicek ya masalah absen ya gitu. Jadi bisa ketahuan pagi jam berapa, sore jam Untung gak ada berapa. fingerprint. Oh enggak ada ya kita ya? Yang penting mah kita kerja dimanapun kita berada. Iya sih, benar. Yang penting kontennya kan. Yang penting kita tuh tetap memberikan yang terbaik. Yang penting di Instagram kita kasih tahu kita kerja. Kasih makan netizen ya. Kasih makan netizen. Kebetulan netizen salah satunya juga ada Mas Vito kan itu. Jadi kayak ya udah. Just to let you know guys. Bener. Jadi alasan kita kadang-kadang kita suka posting kita lagi kerja tuh bukan apa-apa. Bukan untuk kalian, untuk bos-bos kita. Bukan. Iya. Benar. Dok, tapi makasih banyak Dok. Thank you Makasih, banget lu guys. main sini. Terima kasih Next first time lagi comeback-nya Good ya. to be back. Iya, ini adalah Yeah. first comeback di studio baru. Kalau yang ulang tahun Iya, gak iya. dihitung. Oh iya benar. Oh iya. Dan lo telat lagi kan datangnya pas ulang tahun. Sengaja ya. Bahas lagi. Kayaknya Edo tuh jelek banget. Enggak. Tapi bener deh, gue tuh menyenangkan banget ketemu sama Edo karena cara penjelasannya jauh lebih ringan. Jadi kita jauh lebih mudah dimengerti gitu dibanding kita bawa pakar-pakarnya. Maksud gitu. lo kanal-kanal lain gak ringan ngejelasinnya? Nah justru kalau misalnya kanal lain itu khusus buat kayak Detik Sore dan teman-temannya aja yang cukup berat. Kalau di pagi mah kita yang santai-santai aja yang relatable sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Amin, Gue rapiin ya. dong. Kurang apa gue sama Tapi lu kan dong. kemarin Kerja Detik yang Pagi ya. rame-rame kan katanya terlalu santai justru. Gimana dong? Iya ya. Oh. Enggak, itu di awal doang kok guys. Udah berapa? Dibahas lagi. Katanya udah jutaan loh viewsnya. Dibahas Buat lagi. teman-teman semua. Gak usah deh. Udah gak usah ya. Yaudah Dok, closingin dong. Udah lama nih gak closing Detik Pagi. Iya, biasanya kan lo emang selalu di penghujung acara, Dok. Iya. Guys, makasih udah nonton Detik Pagi ya. Dari jam berapa sih sekarang? Ownernya? 8. Oh jam 8 Oh, lo ya. mau ada perubahan soalnya ya. Iya benar. Kita dikurangi, direduksi. Jam 8 sampai jam 11 siang. Terima kasih sudah nonton Detik Pagi. Besok ada lagi tentunya dan follow semua seluruh sosial media Apa aja Detik.com. sosial medianya? Di @detiktravel, @detikfinance official. Capek-capek. Cukup di Instagram, At TikTok, Detik.com. X sama YouTube aja. Ya udah, Detik.com aja. semuanya Detik.com, nggak ada yang lain di Oke. apapun platformnya. Mantap. Ini Arisa pamit Ari Osongkoro pamit. Edo Simarangkir pamit. dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi besok cuma di Detik Pagi. Jangan tidur lagi!